Data Control Language. Data Control Language adalah salah satu dari kelompok perintah SQL yang digunakan untuk melakukan kontrol terhadap privilege atau hak akses khusus untuk berinteraksi dengan database. Hak akses khusus ini diperlukan sebagai persyaratan bagi setiap user database untuk melakukan berbagai aksi di database seperti membuat objek, menghapus objek, mengubah objek, menampilkan hasil query, dan seterusnya. Apa saja yang termaksud ke dalam perintah DCL? Yang termaksud dalam perintah DCL yaitu yang pertama ada grant. Perintah grant digunakan untuk memberikan hak akses khusus kepada user untuk melakukan aksi tertentu pada objek tertentu di database. Contoh pada sintaks yang ada di dalam gambar tersebut ini. Kemudian tipe privilege di sini dengan privilege atau hak akses yang dimaksud atau lihat tabel di bawah ini, yaitu nama objek diisi dengan objek-objek database seperti database, table, view, trigger, dan seterusnya. Nama pengguna sampai diisi dengan nama pengguna database yang diinginkan diberikan privilege. Kemudian yang berikut ini adalah beberapa contoh tipe privilege. Bisa dilihat pada gambar tersebut ada all privilege, itu tipe-tipe privilege yaitu all privilege, create, drop, select, insert, update, delete. Nah, keterangannya yaitu all privilege memberikan seluruh akses secara penuh atau full akses. Nah, create memberikan hak akses untuk memberikan database atau objek database. Drop memberikan hak akses untuk menghapus database atau objek database. Dan select memberikan hak akses untuk melakukan query ke database. Insert memberikan hak akses untuk menambah record data baru ke table. Update memberikan hak akses untuk mengubah record atau data di table. Delete memberikan hak akses untuk menghapus record atau data di table. Kemudian, sebelum menggunakan perintah grant, pertama, buat user baru terlebih dahulu di database menggunakan sintaks di bawah ini. Bisa dilihat, kita menggunakan sintaks create user, kemudian masukkan user dan nama identitas dan password. Nah, kemudian ada sebagai catatan, sebelum membuat user baru, masuklah terlebih dahulu sebagai user root dengan menggunakan perintah. Seperti di bawah ini, bisa kita lihat di sini, bisa dilihat. Nah, kemudian di sini sebagai catatan, sebelum membuat user baru, masuklah terlebih dahulu sebagai user root dengan menggunakan perintah mysql min root atau use mysql. Kemudian berikutnya setelah itu kita akan membuat user baru dengan nama dosen IT dengan password dosenit.com. Ini sebagai contohnya, gunakan perintah di bawah ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini create user, ini sebagai contoh. Kemudian asumsikan bahwa kita akan memberikan akses database kepada user tersebut. Misalnya kita akan membuat database bernama DB Campus. Kita bisa create database dan memberikan nama yaitu DB Campus. Ini contohnya. Kemudian setelah database-nya berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah memberikan akses tersebut kepada user tersebut untuk keperluan tersebut. Kita dapat menggunakan perintah grant mengikuti sintaks yang dijabarkan di atas. Misalnya saat ini kita hanya akan memberikan hak akses untuk membuat, menambahkan, dan melakukan query terhadap objek-objek di database DB Campus, maka gunakanlah perintah di bawah ini. Nah, kita gunakan perintah seperti yang sudah tertulis di bawah ini, grant, create, insert, select, dan lain-lainnya. Kemudian, sebagai catatan, perintah flush privilege digunakan setiap kali setelah memberikan atau menarik kembali hak akses user. Setelah itu, mari kita login kembali ke MySQL menggunakan akun baru tersebut. Lakukan dengan menggunakan perintah di bawah ini. Nah, bisa dilihat di sini, kita menggunakan perintah ini. Kemudian,
Setelah berhasil masuk menggunakan database DB Campus, cobalah perintah-perintah yang berhubungan dengan create, insert, dan select. Silahkan kreasikan sebebas mungkin yang Anda inginkan. Anda juga boleh menggunakan perintah-perintah di bawah ini untuk bahan uji coba. Kemudian perintah-perintah yang berhubungan dengan bagaimana hasilnya? Tentunya kita akan mendapatkan pesan error seperti gambar di bawah ini. Nah, kesimpulannya, pembahasan yang ada pada tulisan ini hanya mengakomodasi basis dari Data Control Language atau DCL, akan tetapi walaupun dikategorikan sebagai basis, tulisan ini cukup baik untuk pijakan awal atau refresh untuk semua pihak dalam rangka mengetahui manajemen akun pengguna di MySQL database beserta perintah dasar DCL keep up the good work. Kemudian kita akan masuk mempraktikkan sintak-sintak seperti contoh berikut ini.